Halo, semangat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya Ato Tohidin, salesperson Suzuki Karawang. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Suzuki All New R3 memiliki sistem baru atau teknologi baru, yaitu hybrid. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas untuk All New R3 tipe GL ya, karena yang sebelumnya yang sudah saya bahas itu hanya tipe GX dan juga tipe sportinya. Untuk tipe GL itu sendiri, jika kita lihat sepintas itu hampir sama dengan yang tipe GX-nya ya. Namun pertanyaannya adalah, apakah Suzuki All New R3 GL ini sudah hybrid atau belum? Nah, dan juga pada kali ini saya juga akan mencari tahu nih apa saja yang berbeda di All New R3 GL ini dibanding dengan yang sebelumnya ya. Tentunya ini facelift ya. Nah, jika kita perhatikan secara seksama nih, dari eksterior ya, All New R3 GL ini hampir sama seperti yang GX ya, dari depan nih, dari front grillnya, dari headlampnya, dan juga sudah dilengkapi dengan fog lamp. Tentunya kalau kita bisa lihat dari depan, ini yang berbeda dibanding dengan yang belum sebelumnya adalah grillnya, tentunya serupa dengan GX hybridnya, dan juga sudah menggunakan fog lamp. Secara eksterior, nah untuk wheelnya atau untuk peleknya itu masih sama, serupa dengan yang sebelumnya ya, desain yang sama dan juga warna yang sama tentunya. Dan untuk lampu sennya juga masih sama, ada di sisi, belum di elektrik di kaca spionnya. Nah, so far untuk keseluruhan dari eksterior yang berbeda hanya di front grillnya tentunya ya. Tapi coba kita lihat di bagian interiornya. Kita saksikan. Nah, ini teman-teman, ini saya sedang berada di interior Suzuki All New R3 GL-nya ya. Nah, yang berbeda di sini adalah dibanding yang sebelumnya, kita bisa lihat dari sisi sebelah kanan dulu yang persis lebih dekat dengan saya ya. Untuk penggunaan kunci masih tetap menggunakan kunci yang manual ya. Jadi belum start stop engine nih teman-teman. Jadi masih tetap menggunakan kunci yang manual. Ini juga tetap proporsional lah untuk tipe yang GL gitu ya. Nah, untuk pengaturannya juga karena ini masih GL, jadi hanya electric mirror saja, jadi belum bisa melipat ya, belum 4D bermirror, jadi belum bisa melipat. Nah, untuk central lock juga tetap masih ada, auto power window juga ada. Nah, yang bedanya dibanding yang sebelumnya adalah, jika kita perhatikan ada di bagian setirnya teman-teman ya. Di sini sudah ada controlling volume dan juga koneksi untuk Bluetooth-nya nih, untuk di smartphone atau handphonenya teman-teman. Jadi bisa terkoneksi. Dan yang beda juga lagi nih, yaitu di bagian head unitnya. Bisa kita saksikan head unitnya. Nah, di head unit Suzuki All New R3 GL ini, saya kira ini sama persis dengan yang tipe GX punya saat ini ya. Jadi sama halnya. Bisa kita oke. Nah, ini sama persis tentunya. Untuk sistem pengaturan AC juga auto climate. Kalau yang sebelumnya mungkin masih itu sudah auto climate ya yang generasi terakhir gitu, auto climate juga. Nah, head unitnya ini yang berbeda. Ini udah head unitnya udah touchscreen, sama dengan yang dimiliki Suzuki All New R3 GX dan Sporty tentunya. Untuk menunya juga bisa kita saksikan. Nah, untuk menunya juga sama ya. Jadi untuk eksterior dan juga interior itu ya teman-teman yang paling oke. Nah, di samping itu, di selain itu ya, kita juga bisa perhatikan di bagian kulit joknya. Ini warnanya gelap ya, lebih ke warna hitam. Dimana yang sebelumnya yang GL itu kalau saya perhatikan itu warnanya krem ya, atau lebih terang. Nah, di sini sama persis seperti yang GX punya ya untuk warna joknya, jadi hitam. Nah,
Selain itu untuk dashboard juga, untuk panelnya juga masih sama dengan yang sebelumnya, hanya head unitnya aja yang sama dengan GX dan juga Sporty. Nah, timbul pertanyaan selanjutnya adalah apakah all new R3 GL ini sudah hybrid ataukah belum? Nah, sebenarnya simple ya. Memang kalau dari sepintas kita nggak bisa melihat ini hybrid atau enggak. Namun saya jelaskan bahwa yang dimiliki all new R3 hybrid itu hanya di tipe GX dan juga tipe Sporty-nya, tidak termasuk di tipe GL-nya. Jadi tipe GL itu masih murni mesin konvensional aja. Jadi tidak ada supply atau sistem hybridnya teman-teman ya. Atau kita juga bisa melihat tanda kalau mobil ini belum hybrid atau sudah hybrid, kita bisa lihat emblem di belakangnya. Coba kita lihat di bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakangnya ini yang berbeda dengan yang sebelumnya adalah untuk list chrome-nya yang semula di bagian persis di bawah logo S dan sekarang berpindah di bagian atas ya, tentunya mengikuti dengan tipe GX dan Sporty-nya. Nah, ternyata untuk tipe GL ini belum terdapat rear defogger-nya nih. Untuk rear defogger-nya masih belum ada, jadi untuk mengontrol suhu kaca bagian belakangnya itu belum ada. Kalau misalkan yang tipe GX dan Sporty kan sudah ada ya. Simpel saja jika kita ingin membedakan mobil ini sudah menggunakan hybrid atau belum untuk tipe R3-nya. Nah, di sini kalau untuk hybrid ada emblem hybridnya di bagian belakang dan di sini hanya tulisan R3 saja. Jadi teman-teman, untuk tipe GL ini masih menggunakan mesin konvensional saja. Belum ada teknologi hybrid yang disuplai oleh tenaga baterai litium itu. Jadi ya, untuk teman-teman jika ingin yang menggunakan R3 yang sudah menggunakan hybrid, bisa memilih dengan tipe GX atau GL. Akan tetapi jika teman-teman ingin memiliki Suzuki All-New R3 dengan mesin murni konvensional saja, tipe GL adalah pilihan yang tepat. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semangat pagi.